Tirta Satu Malai. Kalian bisa panggil saya Anet. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Ambon semester 4. Di sini saya akan mereview 2 artikel. Selamat menikmati. Ya, di sini saya akan mereview atau mengkritik artikel yang pertama tentang analisa implementasi jaringan internet dengan menggabungkan jaringan LAN dan WLAN di Desa Kawangkoan, bawah wilayah Amurang 2. Artikel ini memiliki 3 penulis. Yang pertama yaitu Stephen Mungkar, kemudian Alicia Sinsu, ada juga Safirus Najwa. Dalam artikel ini saya akan mulai melihat dari abstrak. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan kepada teman-teman sekalian bahwa dalam artikel ini terdapat abstrak, ada juga bab yang terdapat dalam artikel ini. Ada bab pendahuluan, ada juga bab landasan teori, ada juga bab ada bab pembahasan, kemudian ada juga kesimpulan, serta saran dan juga daftar pustaka. Pertama kita lihat dari abstraknya terlebih dahulu. Dalam abstrak ini penulis dengan sangat jelas memberikan penjelasan, karena dimana saya sangat menyukai penulis menulis artikel ini. Dari abstrak, penulis pertama mentranslate dalam bahasa Inggris, kemudian penulis juga mentranslate dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Indonesia ini saya ingin menjelaskan bahwa ini belum tentu jelas bagi teman-teman untuk mengerti, karena dimana di sini terdapat metode pengembangan sistem menggunakan NDLC. Jadi dalam permasalahan di Desa Kawangkoan, bawah wilayah Amurang 2, tidak lain merupakan tempat tinggal penulis. Dengan menggunakan metode pengumpulan data yang melengkapi studi pustaka, observasi atau studi lapangan, dan wawancara langsung, serta metode pengembangan sistem menggunakan NDLC yang telah diterapkan pada masyarakat setempat, maka telah dibangun sebuah jaringan internet dengan menggabungkan jaringan LAN, Local Area Network, dan WLAN, Wireless Local Area Network yang cukup memadai. Nah, pasti teman-teman belum tahu apa itu NDLC. Jadi NDLC itu adalah suatu metode di mana tergantung pada proses pembangunan seperti perencanaan strategis bisnis. Ya, jadi teman-teman, saya sudah menjelaskan kepada teman-teman bahwa NDLC yaitu suatu metode yang bergantung pada proses pembangunan seperti perencanaan strategis bisnis. Setelah itu, di sini juga ada yang namanya LAN atau Local Area Network, dan juga WLAN atau Wireless Local Area Network. Jadi, saya akan menjelaskan sedikit bahwa LAN atau Local Area Network adalah jaringan yang hanya mencakup dalam wilayah kecil seperti dalam suatu bangunan saja. Jadi jaringan itu hanya
ada dalam satu ruangan itu saja, tidak sampai keluar. Jadi misalnya wifi. Jadi wifi itu yang diletakkan dalam ruangan itu dibuat hanya untuk dalam wilayah, hanya untuk ruangan itu saja, tapi tidak sampai ke luar. Ada juga WLAN atau Wireless Local Area Network. Jadi WLAN itu adalah jenis jaringan yang menggunakan gelombang radio untuk media transmisi. Yang berikutnya, bab pertama kita lihat dari pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini menurut yang saya baca, saya sudah meneliti sebelum saya membuat video ini. Jadi di mana bab pendahuluan ini menurut saya sudah lengkap, karena dalam bab ini penulis pertama menjelaskan tentang kehidupan masyarakat pada zaman sekarang atau zaman modern ini. Kemudian penulis juga menjelaskan kebutuhan pemenuhan teknologi informasi di Desa Kawangkuan, bawah wilayah Amuran 2. Kemudian selanjutnya kita masuk pada landasan teori. Jadi pada landasan teori ini penulis menjelaskan pada beberapa bagian. Ada pengertian jaringan komputer, kemudian model-model jaringan komputer, ada juga jenis-jenis jaringan komputer. Itu saja yang dijelaskan. Kemudian saya lihat dari pengertiannya, penulis menjelaskan sudah sangat jelas, jadi saya tidak perlu mengkritik atau menjelaskan juga yang tidak lengkap. Kemudian kita lihat pada model-model jaringan komputer. Di sini teman-teman pasti bingung. Ada yang namanya IETF, ada ITSI, ada ITU, dan ANCSI. Jadi 4 organisasi itu adalah protokol yang distandari oleh OSI Layer. OSI itu yang dinamakan Open System Interconnection atau model referensi jaringan terbuka. Kemudian yang lain saya lihat sudah lengkap, sudah menjelas. Penulis juga menambahkan gambar agar kita sebagai pembaca dapat mengerti. Pada pembahasan juga di sini dalam pembahasan ada juga yang dinamakan dengan NDLC. Seperti yang tadi pertama saya jelaskan, NDLC merupakan Network Development Life Cycle atau metode yang tergantung pada proses pembangunan seperti perencanaan, strategi bisnis, dan lain sebagainya. Di sini juga penulis dalam hasil analisis, penulis juga memakai gambar agar dapat dimengerti. Ada juga tabel sebagai data hasil observasi. Kemudian untuk yang lainnya saya rasa sudah sangat jelas. Penulis sudah menjelaskannya dengan sangat jelas di sini. Kemudian kita lihat pada kesimpulan. Kesimpulannya juga penulis menjelaskan hasil implementasi sebagai kesimpulannya. Saran juga penulis mau mengembangkan jaringan menggunakan antena agar jangkauan jaringan lebih besar lagi. Itu merupakan saran yang lebih baik untuk artikel ini atau hasil dari observasi yang dilakukan. Daftar pustaka juga saya tidak perlu untuk mengkritik
karena sudah memang betul. Jadi di sini saya akan mereview kembali artikel yang kedua tentang pengembangan sistem pengaman jaringan komputer berdasarkan analisis forensik jaringan. Artikel ini memiliki 3 penulis, yaitu Abdul Fadil, kemudian ada Abdul Fadlil maksud saya, ada juga Imam Riyadi, ada Sukma Aji. Seperti pada artikel yang pertama, artikel kedua ini juga memiliki kesamaan dalam. Jadi artikel ini memiliki kesamaan, yaitu sama dengan artikel yang pertama, di mana abstrak di bagian atas ditranslate dengan bahasa Inggris, sedangkan yang di bawah dengan bahasa Indonesia. Setelah saya meneliti, menurut saya pada bagian pertama atau pendahuluan di sini. Jadi di sini pada pendahuluan dijelaskan pertama tentang perkembangan jaringan komputer. Ada juga penulis juga memberikan gambar kepada kita agar kita dapat mengerti. Kemudian ada juga penulis menjelaskan efek utama dari jaringan komputer. Kemudian ada tentang ada juga forensik jaringan. Kemudian ada juga mikrotik router, serangan distributed denial of service atau DDoS. Itu saja penjelasan pada bab pendahuluan. Menurut saya penjelasannya sudah sangat lengkap. Kemudian kita lanjutkan pada bab kedua, yaitu metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini, penulis juga memberikan gambar atau model proses forensik. Kemudian ada juga tahap-tahap dalam penelitian, ada juga skenario penelitian. Kita lanjut pada bab yang ketiga, yaitu hasil dan pembahasan, di mana hasil pembahasan ini terbagi menjadi yang pertama terbagi dari deteksi, kemudian pemeriksaan, dan juga analisis forensik jaringan. Jadi penulis ada juga eksekusi. Jadi penulis pada bab ketiga ini penulis sudah menjelaskan dengan bukan hanya dengan kata-kata saja, tapi juga dengan gambar agar kita sebagai pembaca dapat mengerti dan memahami. Jadi saya rasa pada bab ini saya tidak perlu mengkritik atau menjelaskan lagi. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Pada kesimpulan ini saya tidak perlu menjelaskan lagi karena memang sudah sangat jelas. Setelah itu ada daftar pustaka. Yang di sini saya sangat bingung karena dalam artikel ini biasanya menurut saya dalam artikel itu ada yang namanya saran, tapi pada artikel ini tidak memiliki saran. Jadi saya akan menambahkan saran pada artikel ini. Jadi menurut saya saran yang diperlukan pada artikel ini adalah dengan membuat sistem pengamanan jaringan komputer agar tidak ada yang dapat menghack sistem tersebut. Itu adalah saran yang bisa saya berikan. Baiklah, ini adalah hasil dari mereview atau mengkritik juga 2 artikel yang dapat saya berikan kepada teman-teman agar teman-teman dapat mengerti dan juga dapat menjelaskan juga kepada teman-teman yang lain agar jika teman-teman
menurut teman-teman ada yang salah dengan kata-kata saya atau ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Tapi menurut saya teman-teman bisa men-search atau juga mencari lebih lagi pada internet agar dapat dimengerti oleh teman-teman sendiri. Itu saja video penjelasan atau kritik dari saya. Saya harap teman-teman dapat mengerti dengan apa saya jelaskan. Itu saja hasil kritik dari dua artikel yang saya pilih untuk tugas komunikasi data. Jadi saya minta maaf kalau ada kata yang teman-teman kurang mengerti. Teman-teman dapat men-search-nya di internet agar dapat dimengerti oleh teman-teman sendiri. Ini adalah video kedua saya, silahkan cek di channel saya. Sekian dan terima kasih, see you.